Oke, kita akan mencoba membahas bagaimana cara mengurutkan jari-jari atom dari yang paling besar ke paling kecil. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat konfigurasi elektron. Nah, di sini Ibu contohkan satu, misalkan vanadium dengan nomor atom 35. Berarti kalau kita konfigurasikan seperti ini, maka elektron yang berada pada kulit terakhir berarti di P. Kalau P harus kita tambahkan ke S. Nah, berarti elektron yang ada di P berapa? 5 ditambahkan dengan 2, berarti dia golongan 7A. Periodenya kita ambil kulit paling luar atau kulit terbesar. Nah, kulit terbesar di sini adalah 4, maka dia periode 4. Kalau kita gambarkan, yang biru ini kita simbolkan dengan inti atom, lalu yang di orange ini kita simbolkan sebagai kulit ya. Jadi di sini ada kulit 1, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Artinya di kulit keempat ada 7 elektron. Begitu juga dengan unsur Y. Kalau kita konfigurasikan terakhir di 4s2, maka dia golongan 2, periode 4. Kalau kita gambarkan, berarti di sini ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit keempat. Di kulit keempat ada 2 elektron. Begitu juga untuk X dan Z. Oke? Nah, sekarang kita akan membandingkan dari jari-jari keempat unsur ini. Langkah pertama, jadi kita punya konsep bahwa jari-jari atom itu dipengaruhi oleh banyaknya kulit dan jumlah elektron yang berada pada kulit paling luar. Semakin banyak kulit, artinya semakin besar jari-jari atom. Nah, kita lihat di sini, kita mau bandingin X sama Y karena kita bandingin ini dulu ya, V sama Z yang kulitnya sama. Jadi V ini ada 4 kulit, 1, 2, 3, 4. Sedangkan si Y juga ada 4 kulit, 1, 2, 3, 4. Nah, oh ternyata kulitnya sama. Lalu ketika kulitnya sama, maka yang mempengaruhi adalah banyaknya elektron yang berada pada kulit paling luar. Nah, di sini si V itu di kulit paling luar ada 7 elektron, yang Y di kulit paling luar ada 2 elektron. Perlu kita ingat kembali bahwa inti atom ini dia terdiri dari neutron yang tidak bermuatan dan proton yang bermuatan positif. Sedangkan elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Berarti kalau di sini ada negatif, 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 terus di tengah-tengahnya ada positif, maka dia akan tarik-menarik. Nah, semakin banyak elektron yang berada pada kulit paling luar ini, maka daya tariknya itu semakin besar. Kalau dia semakin besar, maka jari-jarinya itu akan semakin kecil. Berarti bisa kita simpulkan bahwa jari-jari dari Y itu lebih besar dari V. Atau bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam periode yang sama, semakin ke kanan, letak dalam SPU jari-jarinya semakin kecil. Kalau kita ingat kembali, yang V tadi dia golongan 7A periode 4, sedangkan yang Y dia golongan 2A periode 4. Berarti kan letaknya V itu lebih di sebelah kanan. Lalu kita bandingin lagi. Oh, X dengan Z sama-sama kulitnya 3. Oh, kulitnya 3 ya. Berarti kalau misalnya kulitnya 3, berarti kita lihat jumlah elektronnya. Oh, ternyata jumlah elektronnya Z itu lebih banyak. Maka jari-jari Z itu harusnya lebih kecil daripada X. Oke. Lalu kita, apa lagi yang bisa kita bandingkan? Yang kita bisa bandingkan adalah antara X dengan Y. Kenapa? Karena ternyata di sini jumlah elektron yang berada pada kulit paling luar itu sama. Di Y itu kulit paling luar ada 2 elektron, di X juga ada 2 elektron. Artinya apa? Ketika dia berada pada Artinya ketika elektronnya pada kulit paling luar itu sama, berarti dia pada golongan yang sama, berada pada golongan yang sama. Nah, berarti yang bisa kita bandingkan adalah banyaknya kulit karena golongannya sama. Nah, dalam golongan yang sama, semakin ke bawah letak dalam SPU, maka semakin besar jari-jarinya. Nah, karena di sini kulitnya 3, yang sini kulitnya 4, maka jari-jarinya lebih besar yang Y.
Lalu kita masih punya perbandingan lagi bagaimana hubungan V dengan Z atau V dengan X. Nah, V dengan Z dan V dengan X, V dengan Z, ini ternyata dia nggak mempunyai hubungan, tidak berada pada golongan yang sama, dan tidak berada pada periode yang sama. Lalu langkahnya bagaimana? Langkah yang paling tepat adalah kita melihat jumlah elektronnya. Oh, ternyata elektron pada V itu dia hampir sama ya. Yang V di sini ada 7 elektron, yang Z ada 6 elektron. Dan ternyata jumlah kulitnya itu lebih banyak yang V. Maka kita asumsikan kemungkinan besar jari-jari V itu lebih besar dari Z. Namun, untuk memastikan lebih lanjut karena tidak ada hubungan antara periode dan golongan, maka kalian lebih tepatnya adalah melihat di data energi ionisasi. Nah, setelah kita melihat di data energi ionisasi, bisa kita ketahui ternyata bahwa benar jari-jari V itu lebih besar dari Z. Dan jari-jari X itu lebih besar dari V. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa urutan yang tepat adalah atau jari-jari yang paling besar adalah unsur Y, setelah itu unsur X, setelah itu unsur V, setelah itu unsur Z. Oke, jika ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar.